Desa Institute menghadirkan Stadium General. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, kita masuk ke acara inti, yakni pemaparan dari narasumber tunggal yang sangat luar biasa kali ini, yang telah hadir di tengah-tengah kita di studio podcast milik BPI, dan yang akan dimoderatori oleh Bapak Ganteng satu ini, senior protokol Kementerian Desa PDTT, yang sudah malang melintang di dunia kehumasan dan keprotokolan seluruh Indonesia. Selaku analis kebijakan muda Pusbangjak BPI, kita sambut Bapak Teguh Winarno SOS. Kepada Pak Teguh, waktu dan tempat saya silahkan. Tetapi sebelumnya ada sebuah pantun, burung gelatik merah merona, saya cantik Pak Hoho mempesona. Aduh, baik, terima kasih Mbak Novi yang cantik dan berwibawa ini. Biru-biru pakaiannya, luar biasa, kelihatan mewah Pak Kaban. Baik, yang kami hormati Gus Menteri, Pak Sekjen, Pak Kepala Badan BPI, Pak Ivanovic, narasumber, pembawa acara, dan seluruh peserta webinar pada pagi sampai siang hari ini nanti. Tentu kita ketahui bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan ditindaklanjuti dengan Permen Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 bahwa BUMDes perlu ada pemeringkatan. Nah, pada pagi hari ini nanti akan disampaikan terkait dengan aspek dan metode pemeringkatan yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Ini intinya inti daripada BUMDes, yaitu Bapak Dr. Andes Nugroho Setionegoro, MSI. Beliau adalah pakar BUMDes sebelum menjadi Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa. Beliau juga pernah menjadi Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, dan juga sebelumnya menjadi Kepala Subdirektorat Pengembangan Usaha BUM Desa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja sambut Pak Nugroho Setionegoro yang akan menyampaikan metode pemeringkatan BUMDes dan BUM Desa. Disilakan, Pak Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Pak Teguh, Bu Novi. Pertama-tama salam hormat Bapak Menteri, Pak Sekjen, para pejabat tinggi media dan pratama yang ikut menyaksikan acara ini. Yang kami hormati dan kami banggakan Pak Ivan, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Teguh, saya dengan Pak Ivan ini kenal cukup lama. Pada saat beliau menjadi advisornya Pak Bappenas. Ya. Zaman tahun 2005. Ya, alhamdulillah kami bertemu lagi dan beliau ini yang menyemangati kami. Menyemangati dan memberikan inspirasi bagi kami untuk ikut mengembangkan BUMDes. Ya, alhamdulillah melalui saran-saran beliau, beberapa lompatan yang tadi diceritakan kita bisa lakukan bersama-sama. Ada satu hal yang belum disebut oleh Pak Ivan, yaitu kita sedang menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama yang dalam hal ini badan sertifikat halal. Nah, tahun 2024 seluruh produk makanan dan minuman ini harus mempunyai sertifikat halal. Nah, kami sudah berkomunikasi, tinggal kita menunggu waktu
dan support dari unit Pak Ivan ini yang kita harapkan sehingga proses pelayanan sertifikat halal ini bisa dilakukan secara online. Selain itu, kita juga sedang melakukan penguatan-penguatan terhadap BUMDes. Antara lain seperti yang kita tempoh hari di Badung, ada satu BUMDes yang sudah menyalurkan kredit ultramikro. Nah, ini kita satu-satunya di Indonesia dan pertama untuk BUMDes. Nah, model ini kita akan kembangkan ke BUMDes-BUMDes yang lain, khususnya BUMDes yang sudah berbadan hukum, termasuk juga BUMDes bersama LKD. Nah, itu. Selain itu kami mumpung ini kesempatan Pak Teguh menyampaikan ke publik bahwa BUMDes mendapat kepercayaan untuk mengelola listrik desa. Jadi BUMDes di Indonesia Timur, khususnya di Sumba, menjadi pilot project untuk mengelola PLTS DAK fisik. Ya mudah-mudahan pilot project ini sukses sehingga bisa tahun 2024 bisa meluas. Ya, banyak hal yang kita melakukan memang belum sampai kedengaran oleh publik. Oleh sebab itu media-media semacam ini kita manfaatkan. Baik, kembali ke topik utama. Pemeringkatan ini sebagaimana amanah PP 11 dan Permendesa nomor 3 harus kita lakukan setiap tahun. Jadi pada bulan Februari ini adalah periodisasi penerbitan atau perankingan atau pemeringkatan dari BUMDes. Nah, pemeringkatan ini kita lakukan, misalkan tahun 2023 ini adalah data yang kita kumpulkan tahun 2022. Jadi kinerja tahun 2022 kita ukur di tahun 2023. Periodisasinya tiap Februari. Periodisasinya tiap Februari. Nah, pemeringkatan ini adalah satu cara kita untuk mengukur kinerja atau mengukur kemajuan BUMDes ya, pada periode tertentu, ya, bahasanya 1 tahun, periode 1 tahunan. Nah, apa yang menjadi perhatian terhadap pemeringkatan? Ada 7 hal, 7 aspek, yaitu kelembagaan, kemudian manajemen, kemudian usaha, berikutnya adalah kerjasama atau kemitraan, berikutnya adalah perkembangan aset dan permodalan, kemudian aspek administrasi pelaporan, dan keuntungan atau manfaat bagi desa dan masyarakat. Nah, 7 aspek ini kemudian kita turunkan ke dalam variabel dan indikator. Misalkan kelembagaan. Kelembagaan ini kita ukur dengan status badan usaha, status badan hukum. Jadi dalam metode pemeringkatan, yang kita peringkat adalah BUMDes dan BUMDesMai yang sudah berbadan hukum. Jadi ini menjadi perhatian kita. Yang kita berikan peringkat adalah BUMDes atau BUMDesa yang sudah berbadan hukum. Nah, karena sudah berbadan hukum, maka indikator kelembagaan seperti anggaran dasar, ketersediaan anggaran rumah tangga, struktur organisasi sudah kita tidak melihat lagi. Kita tidak lagi, yang penting sudah badan hukum, itu sudah melampaui penilaian-penilaian
yang termasuk di dalam aspek kelembagaan. Hal-hal yang belum di kelembagaan seperti sarana prasarana ini menjadi satu ukuran yang kita lihat. Jadi semacam bagaimana kita melihat ketersediaan kantor, kemudian ketersediaan personil, itu menjadi ukuran kemajuan. Jadi makin lengkap strukturnya, makin lengkap sarana prasarananya, maka secara kelembagaan BUMDes atau BUMDes ini sudah mengalami kemajuan. Kemudian pada aspek manajemen juga demikian. Pada aspek manajemen ini bagaimana pengelolaan organisasi, apakah ada SOP. Semakin lengkap SOP, maka BUMDes atau BUMDesma ini semakin maju. Ya. Kemudian juga pemanfaatan teknologi pada aspek manajemen, ya. Kemudian pada aspek teknis, itu makin tinggi pemanfaatan teknologinya, makin maju BUMDes atau BUMDes yang bersangkutan. Kemudian aspek unit usaha yang kita ukur misalkan standarisasi. Jadi semakin banyak standar yang dimiliki, semakin banyak omset, perkembangan omsetnya, semakin tinggi perkembangan labanya. Ya, kemudian semakin rendah tingkat NPL bagi usaha keuangan. Ya. Kemudian semakin beraneka ragam kelengkapan yang dimiliki oleh unit usaha pariwisata misalkan. Ini adalah semakin itu dimiliki maka semakin maju BUMDes atau BUMDes yang bersangkutan. Aspek kerjasama. Aspek kerjasama itu meliputi aspek kerjasama antar badan usaha, kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah, atau kerjasama dengan lembaga non-bisnis. Semakin beraneka ragam, semakin banyak kerjasama, maka BUMDes ini bisa dikatakan semakin maju. Aspek berikutnya, aspek aset permodalan demikian, kita ukur perkembangannya. Makin cepat, makin besar asetnya, ya, makin cepat pertumbuhan permodalannya. Nah, ini menjadi BUMDes itu semakin maju. Termasuk juga benefit ke pemerintah, desa, dan masyarakat. Kita mengenal ada financial benefit dan social benefit. So, financial benefit lebih pada berapa kontribusi desa terhadap BUMDes terhadap desa. Makin tinggi, ya, maka bisa dikatakan BUMDes ini semakin statusnya semakin maju. Sampai juga manfaat bagi masyarakat, bagaimana BUMDes ini bisa menstimulasi kegiatan ekonomi, bisa menyerap tenaga kerja. Ya. Semakin besar apa yang dilakukan BUMDes dalam penyerapan tenaga kerja, semakin besar dia bisa menstimulasi kegiatan usaha-usaha ekonomi masyarakat pada skala-skala rumah tangga maupun kelompok di desa, maka dia sudah bisa dikatakan BUMDes yang maju. Nah, pemeringkatan ini ada 4 skala, yaitu perintis, pemula, kemudian berkembang dan maju. Nah, metode perhitungan ya, dari indikator yang kita turunkan, kemudian kita berikan skor, dan total skor itu akan kita klasifikasikan ke dalam 4 klasifikasi pemeringkatan. Saya kira itu Pak Teguh yang bisa saya sampaikan. Pokok-pokok pikiran saja saya kira nanti bisa berkembang diskusi ya. Saya kira itu kurang lebih. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hoho, Pak Nugroho yang sudah menyampaikan singkat, padat, dan penuh makna
Nah, ini para peserta webinar, kita akan lebih berdiskusi kali ini, nanti akan dijawab dan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Pak Nugroho. Baik, kita akan buka sesi tanya-jawab, diskusi, yaitu kita buka dulu dari ruang Zoom meeting. Kita akan pilih 3 penanya yang sudah raise hand atau menyalakan lampu. Dari mana yang sudah siap? Dari Kapuas Hulu, Wiwin. Oke, Ibu Wiwin dari Kapuas Hulu, silakan disampaikan pertanyaannya langsung kepada narasumber. Silakan. Baik ya Pak, saya BUMDes, tentang pemerintahan BUMDes ya Pak ya. Bagaimana misalnya BUMDes selama di desa itu kan berjalan, tapi ketika kita bertanya tentang feedbacknya ke masyarakat, jawaban Pak Kadirnya, oh ini katanya BUMDes kita masih tutup nih, berat dari lubang ke lubang, jadi nggak ada peningkatan. Nah, harus Wiwin, tidak jelas. Pertanyaannya tidak jelas, tolong diulangi. Misalnya Pak, untuk pemecatan BUMDes kan ada evaluasi di bulan 2 gitu ya Pak ya. Terus misalnya kita bertanya sama Pak Kades gitu kan, gimana tentang BUMDes kita terkait perkembangannya. Pak Kadesnya bilang masih stagnan gitu Pak. Sementara kita udah pernah mengusulkan untuk program simpan pinjam misalnya, tapi tidak diskusi sama Pak Kadesnya. Gimana langkah kita Pak untuk memberikan semacam diskusi ya dengan Pak Kadesnya, ya wawasannya lebih terbuka gitu. Ketika satu ini stagnan, kita buka yang lain, gimana itu potensi untuk kita membantu masyarakat gitu Pak. Mengingat kondisi kita hari ini kan masyarakatnya kesejahteraan ya, khususnya di desa saya kan ada pekerjaan itu agak susah Pak. Jadi di sini kita bisa memberikan peluang Pak untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat lewat simpan pinjam. Karena pernah gagal sebelumnya, jadi mereka tuh nggak mau gitu. Bagaimana caranya gitu Pak? Kita ini kan pengen yang walaupun pernah gagal, tapi kita pengen belajar dari kegagalan itu gitu Pak. Karena kalau yang ada di itu ada ternyata koperasi atau yang mandiri, dan itu bunganya sampai 20%. Itu kan sangat menyusahkan masyarakat. Kalau desa sebetulnya solusi yang lebih konkret untuk masyarakat gimana kan? Terus misalnya kita usulkan misalnya tentang ketahanan pangan pun juga nggak ada respon yang positif. Jadi bingung juga gitu Pak, gimana caranya kita bisa bertukar pikiran kan terkait hal-hal ini. Kan kita pengen BUMDes maju. Nah, misalnya kita punya usaha kratom. Nah, kratom ini pengen kita masukkan BUMDes juga kan, karena kita melewati koperasi. Koperasi itu yang kratom di kita. Terima kasih Pak, mohon maaf. Baik Bu Wiwin, tapi memang pertanyaan masih belum kelihatan jelas ya, tapi sedikit kita tangkap terkait dengan langkah untuk diskusi dengan kepala desa ketika ingin membuat program BUMDes desa lebih berkembang, atau dengan tadi ada simpan pinjam terkait dengan ini ya, membantu masyarakat dengan koperasi gitu ya Bu Wiwin ya. Bu Wiwin masih bergabung? Oke, nanti kita jawab yang sudah dicatat sedikit. Nanti kalau misalnya kurang kita akan lebih diskusi lagi ya Bu Wiwin ya. Baik, yang lain kita akan siapa lagi? Ada Ridwan, BMD Mandapa. Pak Ridwan dari Dinas PMD ya? BUMDes. BUMDes. Dari Kabupaten? Dari Kabupaten Kuningan, Pak. Oh, Kuningan, baik. Silakan Pak Ridwan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semuanya ya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan bisa
melaksanakan webinar ini. Jadi saya keterwakilan dari Pak Direkturnya, Pak Sekretaris. Terus kebetulan di BUMDes kami ini unit usaha yang paling menjanjikan itu ada pasar desa, Pak. Pasar desa, dan yang mana kios dan losnya itu hampir 500 sampai 600 kios, Pak. Banyak banget. Ya, kebetulan BUMDes kami di tahun 2023 ini merencanakan untuk operasi simpan pinjam, yang mana latar belakang dari program ini adalah meminimalisir angka dari rentenir yang berkeliaran di pasar, Pak, gitu. Itu yang pertama. Kemudian kan terus selanjutnya BUMDes juga ingin mempunyai kebijakan bahwa karena pasar ini adalah tempatnya supply and demand, di mana penyedia dan permintaan ini banyak, gitu kan. Bagaimana kita selaku di BUMDes bisa menentukan kebijakan yang mana kebijakan ini diperuntukkan untuk masyarakat desa. Ketika hasil pangan dan sandang pangan orang-orang yang di desa yang berkebun, yang bertani, ini bisa mempunyai badan hukum bahwa bisa dititipkan atau dijual belikan di pasar desanya sendiri. Nah, ini kira-kira langkahnya seperti apa, Pak, untuk mempunyai kebijakan bahwa masyarakat yang ada di desa ini jangan dihalang-halangi bahwa memasok mata rantai atau memasok bahan pokok. Ini kan kalau di pasar kita kebanyakan yang jualan orang luar, ya, Pak, ya. Nah, kebanyakan yang ke sayuran itu banyak, apa istilahnya kalau sayuran itu, tengkulak dari luar. Nah, bagaimana untuk membuat kebijakan agar petani-petani yang di desa ini lebih punya peluang besar gitu untuk menjual di desanya sendiri, di pasar desanya. Kemudian tolong didorong untuk simpan pinjam di desa. Insya Allah ini akan dimaksimalkan di 2023, apalagi kalau ada suntikannya dari pusat gitu. Mudah-mudahan bisa terrealisasi karena ini prospek, Pak. Mungkin itu aja, Pak, yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ridwan, banyak hal yang disampaikan tadi ya, bahwa di tempat Pak Ridwan ada 500 sampai 600 kios ya, badan usahanya ya, usahanya BUMDes di sana ya. Simpan pinjam juga mengelola hasil panen daripada masyarakat ya. Nanti bagaimana kelanjutannya nanti akan kita jawab dan akan dijawab oleh narasumber. Baik, kita lanjut ke sesi ketiga, pertanyaan ketiga. Siapa yang sudah siap? Dari DPMD Kota Banjar, Pak. DPMD Kota Banjar, Pak siapa? Izin Kota Banjar, Pak. Oke, lanjut Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha dari DPMD Kota Banjar. Mohon izin kepada Bapak-Bapak semua, terutama dari Kementerian Desa. Kami kan dalam menuju BUMDes berbadan hukum, menginginkan ini, Pak, tertib administrasi terutama untuk keuangan. Jadi diharapkan BUMDes ada mempunyai aplikasi keuangan yang seragam, biar memudahkan untuk mengevaluasi atau melihat sejauh mana ketertiban administrasi BUMDes untuk menjadikan BUMDes yang sehat. Mungkin segitu, Pak. Nah, diharapkan dari pemerintah pusat mempunyai aplikasi keuangan yang bisa diterapkan di BUMDes. Dan gitu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Aditya Nugraha.
tertib keuangan BUMDes ya, dibutuhkan untuk dijadikan aturan yang baku ya. Baik, Pak narasumber, ada 3 penanya, Bu Wiwin, Bu Ridwan, dan Pak Nadia Nugraha. Silakan Pak narasumber dijawab. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih Bu Wiwin, Pak Ridwan, dan Pak Aditya. Saya akan respon untuk pertanyaan yang pertama. Intinya adalah bagaimana mendiskusikan dengan kepala desa manakala ada keinginan untuk membuat program BUMDes. Bu Wiwin, Bapak Ibu sekalian, kegiatan usaha BUMDes itu di dalam regulasi yang baru harus dibicarakan dan dibahas melalui proses musyawarah desa. Terhadap usulan-usulan masyarakat tentang apakah itu kegiatan baru atau pengembangan kegiatan usaha. Jadi intinya Bu Wiwin, ketika ada keinginan membuat usaha baru atau mengembangkan kegiatan BUMDes, maka seharusnya dan selayaknya proses diskusinya itu melalui musyawarah desa. Nah, sehingga keinginan itu bisa menjadi keinginan bersama. Program kegiatan BUMDes menjadi program bersama dan akibatnya mendapat dukungan dari masyarakat. Nah, sehingga kegiatan BUMDes itu tidak atau bukan milik BUMDes sendiri, milik direktur, milik pelaku, milik kepala desa. Jadi dengan dibicarakan di musyawarah desa, maka program itu menjadi program bersama. Ya, sehingga kalau menjadi program bersama, pasti akan mendapat dukungan dari baik dari pemerintah desa maupun dari masyarakat. Ya, itu caranya, Bu Wiwin. Kemudian yang kedua, dari Pak Ridwan, BUMDesa Mandala Sakti atau Mandapa? Mandala Sakti kalau menurut saya. Begini, dengan adanya status badan hukum, maka BUMDes itu bisa mengakses sumber permodalan dari perbankan maupun non-bank. Tapi tolong diingat bahwa sumber pinjaman, ya, pinjaman BUMDes itu baru bisa dilakukan oleh BUMDes setelah 2 tahun menjalankan aktivitas dan dinyatakan sehat. Itu baru boleh mengakses pinjaman. Maksud saya begini, untuk meminimalisir keberadaan rentenir itu, ya caranya BUMDes harus menjadi rentenir yang baik. Caranya harus menjadi rentenir yang baik. Artinya cara bekerjanya mirip-mirip rentenir. Contohnya begini, rentenir itu bekerja itu di tengah malam atau di ujung ketika masyarakat nggak ada pilihan lagi, nggak ada upaya lain. Nah, itu cara kerja. Sehingga masyarakat mau tidak mau harus minjam ke rentenir karena nggak ada pilihan lagi. Kalau udah terlalu malam, bahkan menjelang pagi, itu saat-saat yang kritis, sehingga masyarakat mau tidak mau menerima syarat-syarat yang dijaga oleh rentenir. Nah, ini saya maksud cara bekerja seperti itu, BUMDes. Cara bekerja BUMDes untuk memberikan membantu masyarakat untuk mendapatkan modal seperti itu juga. Nah,
Dengan status badan hukum, maka dimungkinkan BUMDes menjalankan kegiatan simpan pinjam. Kemudian menjalankan sebagai lembaga keuangan, baik itu bank maupun non-bank. Nah, peran BUMDes semacam ini yang diharapkan bisa mengatasi masalah permodalan bagi masyarakat. Ya. Sekali lagi bahwa upaya-upaya BUMDes untuk memberikan permodalan itu melalui cara kerja, ya. Kemudian mengembangkan kegiatan usaha bidang keuangan maksud saya, simpan pinjam, lembaga keuangan mikro dan lain-lain. Bahkan bisa membentuk bank umum dengan status badan hukum. Berikutnya, bagaimana BUMDes bisa membantu masyarakat untuk menjual hasil panen. Nah, inilah peran BUMDes, kalau bahasa kerennya sebagai agregator atau sebagai konsolidator dari produk-produk masyarakat. Nah, dalam hal ini secara operasional BUMDes harus membentuk satu unit usaha jasa perdagangan. Nah, di mana jasa perdagangan ini tujuannya adalah menampung hasil masyarakat dan kemudian menjual. Oke. Ini sangat strategis peran BUMDes sebagai agregator. Selama ini masyarakat selalu berada dalam posisi yang lemah di pasar. Ya. Karena apa? Biasanya skala usahanya kecil. Skala usaha kecil sehingga dia tidak bisa menentukan posisi harga di pasar. Nah, dengan terkonsolidasi oleh BUMDes, maka BUMDes bisa memainkan harga, bisa menentukan harga. Ya. Nah, harga ini yang kemudian membuat masyarakat produsen menjadi tidak tergantung pada para tengkulak. Sekali lagi, BUMDes bisa menjadi tengkulak yang baik. Kalau tadi BUMDes menjadi rentenir yang baik, sekarang BUMDes bisa menjadi tengkulak yang baik. Artinya, posisi BUMDes bisa menjamin harga itu sesuai dengan yang dikehendaki, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang pertanyaan kedua. Nah, kemudian yang ketiga, yang mengenai aplikasi, tadi Pak Kapan sudah menyampaikan kami, Kementerian Desa, sudah mengeluarkan satu pedoman tentang panduan laporan keuangan. Nah, ini nanti akan dikembangkan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Sementara aplikasi yang sudah siap adalah aplikasi tentang kegiatan jasa keuangan. Nah, kita akan kembangkan aplikasi-aplikasi, baik itu aplikasi kegiatan usaha manufaktur, kegiatan usaha sewa menyewa, kegiatan usaha dan lain-lain. Ini akan kita kembangkan. Tetapi sebagai panduannya sudah terbit Kemen nomor 126 tahun 2022, yaitu tentang panduan pengelolaan laporan keuangan. Saya kira itu Pak Teguh yang bisa saya respon. Baik, terima kasih Pak narasumber, Pak Oho. Mungkin masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bacakan. Baik, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan dari YouTube. Oke, ini sudah ada 3 penanya. Yang pertama dari Taufik Hidayat dari Ambon. Terkait pemeringkatan ini, apakah disamakan standarnya antara BUMDesa di Indonesia Timur, Tengah, dan Barat, ataukah ada faktor pembeda
yang dapat dipertimbangkan. Yang kedua dari Eki Hidayanti dari Kota Waringin Barat. Bagaimana kami di kabupaten mengetahui data pemeringkatan tersebut, mengingat BUMDesa berkembang menjadi salah satu indikator kinerja utama dinas. Lalu ada pertanyaan ketiga dari Zoin Spy dari Kecamatan Haranggau. Bagaimana strategi peningkatan status pemeringkatan BUMDesa yang berada di pinggiran dengan infrastruktur belum memadai, khususnya akses jalan. Sementara perputaran di desa itu hanya sedikit karena jumlah penduduk yang tidak banyak. Baik, itu ada 3 penanya, Pak narasumber, dari Pak Taufik Hidayat, dari Eki Hidayanti, dan dari Zoin Spy. Silakan untuk direspon. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, Pak Taufik, pertanyaan ini cukup yang sangat bagus tentang apakah disamakan standarnya antara BUMDesa di Indonesia Timur, Tengah, dan Barat, ataukah ada faktor pembeda yang dapat dipertimbangkan. Jadi begini, indikator-indikator yang kita susun, kita upayakan semaksimal mungkin itu tidak mengandung unsur kelokalan. Jadi indikatornya ini cukup generik, dan BUMDes ini untuk memenuhi kriteria itu sangat dimungkinkan. Karena tidak ada unsur-unsur kelokalan yang membatasi. Jadi misalkan tingkat pendidikan itu kita hilangkan. Walaupun sebenarnya tingkat pendidikan itu ukuran sebuah kemajuan, tetapi pada konteks Indonesia ini yang tidak bisa kita gunakan. Ya. Itu salah satunya. Kemudian kapasitas sumber daya manusia, pengalaman, itu tidak kita gunakan. Ya. Jadi yang kita gunakan indikator-indikator yang sangat generik, ya, dan semua bisa melakukan dalam keadaan apapun. Sehingga dengan tanpa adanya unsur-unsur kelokalan ini, hasil dari pemeringkatan ini menjadi generik. Namun demikian, Bapak-Ibu sekalian, data yang kita dapatkan ini bisa kita klaster berdasarkan wilayah. Misalkan klaster Indonesia Timur, bahkan di Indonesia Timur pun mungkin di klaster Papua Barat, klaster Maluku Utara, kemudian klaster Nusa Tenggara. Ini kita bisa lakukan sehingga kita bisa membandingkan antara mengurangi perbandingan antar wilayah. Oke. Jadi ukuran peringkat di Papua itu bisa lebih homogen. Lebih homogen dalam satu wilayah itu sendiri. Ya. Saya kira itu untuk yang pertama. Jadi sekali lagi indikator yang digunakan, ya, bahkan sampai item-itemnya yang kita gunakan itu tidak mengandung unsur-unsur kelokalan yang bisa mendorong ketimpangan antar wilayah. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kami mengetahui data pemeringkatan tersebut mengingat BUMDesa menjadi salah satu indikator utama. Jadi begini, mekanismenya setelah ini kami akan melakukan ke BUMDes dan para pendamping desa. Kenapa BUMDes? BUMDes adalah yang menginput data. Kemudian para pendamping desa dan pendamping lokal desa ini yang melakukan validasi.
Nah, setelah itu setelah data terkumpul, terinput dan tervalidasi, maka akan keluar pemeringkatannya, dan pemeringkatan akan kita terbitkan keputusan menteri. Jadi sebelum tanggal 2, target kita tanggal 2 Februari, itu sudah keluar hasil pemeringkatan untuk tahun 2022. Jadi ini data pemeringkatan akan terbuka. Data hasil pemeringkatan, bukan data pemeringkatannya, data hasil pemeringkatan akan kita buka ke publik. Ya. Kemudian bagaimana strategi meningkatkan status pemeringkatan BUMDes yang berada di pinggiran dengan infrastruktur belum memadai. Nah, ini salah satu manfaat pemeringkatan, menentukan arah kebijakan, ya, menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mengembangkan BUMDes maupun ekosistem yang ada di sekelilingnya. Ya, jadi ketika kita sudah klaster, ternyata ada faktor sarana prasarana yang kurang, ya, kurang memadai, atau faktor-faktor lain. Kita membatasi betul yang kita lihat adalah entitas usahanya, ya, bukan faktor eksternal. Yang kita cermati adalah entitas usahanya, manajemennya, ya, kemudian laporan keuangan, kerjasama, gitu. Ya. Jadi pertanyaan yang ketiga ini sebenarnya cukup sulit untuk menjelaskan bagaimana meningkatkan status pemeringkatan sehubungan dengan faktor-faktor di luar atau eksternal BUMDesa. Ya, karena faktor eksternal itu tidak masuk dalam pengukuran kita. Jadi ada satu BUMDes, satu desa terpencil, ya, itu bisa saja BUMDes yang punya kategori lebih maju dibanding desa yang lain, walaupun desa yang terpencil itu kurang sarana prasarana. Nah, jadi agak sulit menjelaskan ini terhadap pertanyaan yang nomor 3, bagaimana meningkatkan status pemeringkatan karena faktor eksternal. Karena faktor pemeringkatan itu lebih pada faktor internal atau entitas dan usaha itu sendiri. Oke. Saya kira itu Pak Teguh. Baik, Pak Oro, banyak yang sudah dijawab oleh Pak narasumber, dan kami akan buka lagi sesi pertanyaan dari Zoom karena waktu kita masih panjang dan kita ini kesempatan baik bagi teman-teman dan para peserta webinar untuk menyampaikan hal-hal terkait pemeringkatan BUMDesa dan BUMDes bersama. Baik, silakan yang sudah raise hand. Dani Nuryadin, Pak. Dani Nuryadin dari, silakan Pak Dani. Dari mana nih? Dari Kuningan, Pak. Dari Kuningan lagi ya, oke. Baik, silakan. Ya, sudah Assalamualaikum, Assalamualkum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dani Nuryadin, kebetulan saya sebagai penggiat desa saja, Pak. Pernah jadi direktur BUMDesma dan BUMDes di salah satu desa dan kecamatan di Kabupaten Kuningan. Yang jadi pertanyaan terkait dengan pemeringkatan ini, apakah dibedakan antara BUMDesma LKD dengan BUMDesma? Karena BUMDesma LKD itu memiliki karakteristik yang berbeda, karena itu adalah amanah yang kemudian dijadikan BUMDesma. Berbeda dengan BUMDesma yang memang lahir tidak karena sebelumnya ada amanah.
Itu yang pertama, Pak. Terus kemudian yang kedua, tadi sudah disinggung oleh Pak pemateri terkait dengan sistem atau aplikasi, mengingat sistem pelaporan UPK atau ex-UPK yang LKD itu memang berbeda dengan sistem pelaporan BUMDes biasa. Nah, yang jadi persoalan di teman-teman hari ini, kita akan pegang paket pelaporan yang mana? Apakah memang kalau saya sih berprinsip berarti harus dengan pelaporan yang memang paling update hari ini atau dipergunakan pada saat ini. Nah, jadi itu mungkin yang yang ingin saya tanyakan. Mengingat memang hampir 29 kecamatan, alhamdulillah di Kabupaten Kuningan itu sudah mendeklar terkait dengan transformasi dari ex-PPK PMP menjadi BUMDes bersama. Saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nur Yadin, ya dari Kuningan ya, ada 2 pertanyaan tadi, apakah dibedakan antara BUMDesma bersama dengan BUMDesma dari LKD gitu ya, dan sistem pelaporan terkini untuk pemeringkatan. Baik, kita buka lagi 2 lagi dari Zoom yang sudah raise hand. Dari APM Demak. Demak. Ya, dari Demak. Silakan, Pak, dari Demak. Batik Marto. Terima kasih. Ya. Tes. Silakan. Lanjut, Pak. Sudah bagus suaranya. Silakan. Terima kasih, Pak Moderator. Langsung to the point. Tadi disebutkan oleh Pak Direktur bahwa pemeringkatan ini untuk bulan Februari. Jadi berangkat dari situ, kemudian tadi clue-nya juga sudah disampaikan bahwa nanti akan melibatkan pendamping desa gitu ya. Nah, nanti teknisnya tadi juga disampaikan akan ada inputting. Jadi pertanyaan saya semula kan sebenarnya bagaimana, apakah ada proses observasi atau semacam apa begitu ya. Jadi untuk betul-betul meyakinkan bahwa pemeringkatan itu memang benar-benar hal-hal yang diterapkan di lapangan gitu. Tentang 7 indikator tadi ya. Tadi disampaikan tentang validasinya oleh pendamping desa. Nah, nanti mohon saja tentang mekanisme itu, karena sebenarnya kalau melihat momentum ini bagus, karena kalau awal tahun kemudian akhir tahun kemarin itu kan masa-masa evaluasi dan perencanaan, masa-masa evaperjak. Nah, ketika ada instrumentasi untuk pemeringkatan ini, kemudian syukur-syukur ya di instrumentasi itu ada listing untuk bagaimana peningkatan peringkat, misalnya dari pemula menuju ke sini itu apa clue-cluenya yang menjadi rekomendasi begitu ya, semacam kayak SDGs itu Pak. Nah, itu akan sangat membantu. Nah, kalau memang nanti mendaratnya itu apakah lewat surat ataupun lewat apa itu, mohon segera kami bisa pelajari. Begitu Pak. Assalamualaikum. Pertanyaan yang sudah tertulis di sini, bagaimana, apakah ada proses peningkatan di pemeringkatan di lapangan nanti Pak ya, diterapkan ya. Nanti ada juga pertanyaan apakah ada listing untuk pemeringkatan dan adakah rekomendasi. Mungkin nanti akan dijawab oleh Pak narasumber. Kalau ada yang masih kurang nanti bisa disampaikan kembali. Baik, saya buka lagi satu lagi penanya dari Zoom meeting. Dari desa Pak Sebali. Dari desa Pak Sebali. Silakan. Pak siapa? Terima kasih Bapak. Silakan Pak. Baik, silakan. Nama saya Made Mustika. Made Mustika. Mustika. Ya. Silakan Pak Made. Dari Bali. Dari Bali. Ya.
Memang saya menyambut bagus dengan adanya pemeringkatan dari BUMDes ini, tetapi sesuai dengan persyaratan atau yang akan diperiksa. Di sana ada 7 seperti kelembagaan, manajemen, unit usaha, kerjasama, aset dan modal, administrasi pelaporan, dan bagi masyarakat, manfaat peran. Kalau bisa itu supaya segera diterapkan di masing-masing BUMDes supaya laporan itu ada keseragaman. Karena walaupun ada aplikasi-aplikasi rasanya belum pas karena masing-masing BUMDes itu banyak unit, tidak satu unit. Nah, karena di sana kita akan dievaluasi mengenai pelaporan. Kalau sudah ada keseragaman dari pelaporan, mungkin lebih cepat bisa diselesaikan. Kemudian dari pendamping desa, kami mohon supaya sering-seringlah ke lapangan untuk membina kami. Sehingga kami bisa melihat situasi bagaimana semestinya pembukuan-pembukuan atau permasalahan-permasalahan yang ada di BUMDes. Cuma itu aja dulu, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Made Mustika dari Bali, ada beberapa pertanyaan ya, segera diterapkan dan harapan untuk pendamping desa agar segera turun ke lapangan untuk memantau. Baik, Pak narasumber, ada 3 penanya dari Dani Moryadin dan Pak Hafid Martoyo, juga Pak Made Mustika dari Bali. Mohon direspon untuk semua pertanyaan yang disampaikan. Silakan. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, Dani, pembedaannya itu bukan berdasarkan entitas ya, Badan Usaha BUMDesma dan BUMDes LKD, tidak itu pembedaannya, tetapi pembedaannya justru pada kategori usaha. Jadi sekali lagi pembedaannya bukan antara BUMDes LKD dan BUMDes bersama atau BUMDes ya, tetapi pada kategori usaha. Jadi kita menyusun pemeringkatan ini terhadap 7 kategori, yaitu kegiatan usaha pelayanan publik, di dalamnya seperti kegiatan pengelolaan air minum, pengelolaan listrik, ya, itu adalah kategori pelayanan publik. Kemudian perdagangan dan jasa umum, ya, seperti jual beli, buka toko, ya, pengelolaan pasar dan segala macam. Kemudian budidaya pertanian, produksi pada sektor pertanian, peternakan, ya, kehutanan, ya, perikanan, ya, itu masuk dalam satu kategori budidaya pertanian. Kategori yang berikutnya adalah pariwisata. Berikutnya adalah kategori simpan pinjam atau lembaga keuangan desa. Lembaga keuangan desa ini maksudnya lembaga keuangan desa ini yang huruf kecil ya. Bukan institusi tetapi jenis kegiatan. Lembaga keuangan desa itu antara lain bentuknya simpan pinjam, perguliran, kemudian lembaga keuangan mikro, ya. Bahkan bank umum ini yang masuk dalam kategori lembaga keuangan desa. Ya. Kemudian kategori ke-6 adalah pengolahan dan manufaktur. Jadi pengolahan nilai tambah. Kegiatan peningkatan nilai tambah. Kemudian yang ke-7 adalah kegiatan usaha kategori pertambangan. Jadi kita ada 7 kategori, walaupun sebenarnya
banyak sekali kategori-kategori yang ada di dalamnya. Ya, jenis-jenis. Jadi sekali lagi, pembedaannya bukan pembedaan terhadap entitas, tetapi pembedaannya adalah berdasarkan kegiatan atau kategori usaha. Ya, kita menetapkan ada 7 kategori utama. Kemudian yang kedua, untuk lembaga keuangan desa, BUMDes bersama, ada satu kegiatan wajib, yaitu perguliran. Nah, untuk pelaporan kegiatan perguliran yang untuk lembaga keuangan desa BUMDesma LKD, itu menggunakan PTU UPK yang sudah diperbarui. Istilahnya sudah bukan lagi PTU, tetapi menjadi SOP. Itu. Jadi cari laporan keuangan menjadi satu bagian dari SOP pengelolaan dana perguliran. Nah, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang lain? Nah, kami sedang mengembangkan aplikasi yang sudah siap adalah untuk BUMDes. Laporan keuangan untuk BUMDes sudah siap, aplikasinya sudah siap diterapkan. Kalau tidak salah tempo hari sudah disosialisasikan mengenai hal ini juga. Nah, kami sudah menjadwalkan bulan depan, tidak sampai bulan depan, kami menjadwalkan Master of Training of Trainer untuk penyusunan laporan keuangan. Jadi memang ini agak lambat karena memang kami harus cermat aplikasi apa yang bisa diterapkan dan mudah diterapkan oleh teman-teman di BUMDes. Kita sangat realistis, kita tidak mungkin membuat aplikasi yang canggih, ya, tapi kemudian nggak bisa diterapkan. Tapi kita berusaha membuat satu aplikasi yang sederhana sehingga mudah diterapkan oleh teman-teman BUMDes. Ya. Berikutnya saya belum menangkap pertanyaan yang kedua Pak Hafid, mohon maaf. Tapi begini, pemeringkatan ini metodenya adalah self-assessment. Artinya BUMDes sendiri yang menginput data ya, terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan. Nah, dari input data itu kemudian divalidasi oleh teman-teman pendamping desa dan pendamping lokal desa. Kenapa? Pendamping desa sangat tahu kondisi di desa. Kami percaya pendamping desa dan pendamping lokal desa sangat tahu kondisi BUMDes yang ada di wilayah kerja masing-masing. Sehingga ini yang meyakinkan ke kami bahwa apa yang diinput yang masuk ke dalam sistem ini sudah memang benar apa adanya, karena sudah divalidasi oleh pendamping desa dan pendamping lokal desa. Ya. Nah, nanti setelah hasil pemeringkatan keluar, ya sistem model pemeringkatan itu skor, ya. Berapa nilai masing-masing BUMDes dan masuk pada kategori yang mana. Ya. Jadi nilainya bisa berbeda, tetapi dia pada kategori yang sama. Misalkan karena ada range ya, antara 50 sampai 60 itu perintis. Nah, skornya mungkin berbeda, skor masing-masing BUMDes berbeda, tetapi dia pada kategori yang sama. Yaitu listingnya semacam itu. Nah, bagaimana upaya untuk peningkatannya? Ya, upaya peningkatan ini maksudnya adalah bukan dimaksud untuk memanipulasi data. Ya, saya harap tidak ada manipulasi data. Ya, jadi apa adanya saja. Ya, tetapi untuk peningkatan ini adalah peningkatan dari kelembagaan, peningkatan dari kegiatan usaha, peningkatan dari kerjasama, peningkatan dari manfaat, itu yang harus dikerjakan. Ya, jadi jangan sampai ada penafsiran nanti mengolah mengolah
data melalui manipulasi. Ya. Karena ini akan berdampak. Jangan sampai nanti ada satu BUMDes yang berada pada peringkat maju, tetapi faktanya dia tidak semacam itu. Nah, sehingga akan mengurangi kepercayaan publik nantinya. Mengurangi kepercayaan pemerintah desa, mengurangi kepercayaan masyarakat. Jadi jangan sampai ada semacam itu. Untuk yang nomor 3, Pak Made Mustika, memang kami ingin adanya pelaporan yang standar. Ini yang sedang kita upayakan. Standarisasi laporan, standarisasi aplikasi, standarisasi laporan gitu ya. Nah, sehingga kita bisa melakukan pembinaan yang standar juga gitu. Namun demikian tidak semua BUMDes punya kapasitas yang sama. Termasuk juga tidak semua BUMDes ini punya kegiatan yang sama. BUMDes ini bisa beraneka ragam kegiatannya. Sehingga muncul kebutuhan aplikasi laporan keuangan yang berbeda-beda. Ya, ini realitas di lapangan. Nah, sehingga kita membuat satu pedoman penyusunan laporan keuangan itu yang di dalamnya itu mengakomodasi berbagai macam kategori, karakter, jenis kegiatan. Di dalamnya pedoman itu adalah mengembangkan aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan kegiatan. Misalkan kegiatan usaha pariwisata, ini pasti akan berbeda dengan kegiatan usaha jasa keuangan. Kegiatan jasa keuangan pasti akan berbeda dengan laporan kegiatan usaha manufaktur. Ya, inilah yang kemudian kita mengembangkan aplikasi-aplikasi itu, sehingga bisa digunakan oleh semua BUMDes. Saya kira itu Pak Teguh. Baik, Pak Nugroho, para peserta yang kami hormati, sudah banyak pertanyaan dan direspon juga oleh narasumber. Baik, akan kita buka lagi sesi tanya jawab yang keempat karena waktu masih banyak dan antusias para peserta untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, sekarang dari YouTube sudah ada pertanyaan? Oke, ini sudah ada 3 pertanyaan dari BUMDes Sumber Mukti. Dari siapa ini yang menyampaikan? Oke, dari BUMDes ya. Dalam proses pemeringkatan BUMDesa, seperti apa dan bagaimana mekanismenya, serta bagaimana dengan BUMDesa yang belum mendaftar badan hukum? Oke, pertanyaan kedua dari Rosnani Marhabang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Apakah pemeringkatan yang akan dilakukan memiliki instrumen untuk mengetahui status BUMDesa dan lembaga apa yang menilai skor standar BUMDesa? Oke, ini bagus juga ini pertanyaan ini. Baik, yang ketiga dari Ismawati Ningsih, bagaimana ke depannya BUMDesa yang semakin berkembang selayaknya didukung dengan kekuatan hukum yang lebih tegas, artinya ketika usaha BUMDesa dianggap pailit, seyogianya ada pertanggungjawaban dari pengurus. Baik, Pak narasumber, ada 3 pertanyaan dari YouTube yang kayaknya bobotnya luar biasa semua ini. Silakan Pak narasumber dijawab. Ya, proses pemeringkatan BUMDesa. Jadi begini, dari aspek-aspek yang sudah ditetapkan di dalam peraturan menteri kita turunkan ke dalam indikator, ya. Dan indikator-indikator ini kita turunkan, kita susun pertanyaan-pertanyaan. Nah,
Bapak Ibu bisa lihat di website Kementerian Desa. Dan lagi sudah bisa diakses website tentang pemeringkatan. Nah, di situ akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh BUMDes. Ya. Nah, setelah pertanyaan dijawab oleh BUMDes, kemudian dilakukan validasi oleh pendamping desa. Jadi BUMDes akan punya akun, ya, punya akun tersendiri. Kemudian validasi oleh pendamping desa juga para pendamping ini mempunyai akun sendiri. Nah, setelah valid, maka sistem akan menghitung secara otomatis berapa skornya, berapa skor tiap BUMDes, masing-masing BUMDes berdasarkan jawaban atas pertanyaan itu. Nah, kemudian dari skor itu dia masuk pada kategori mana. Nah, itu prosesnya. Jadi setiap BUMDes harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dalam sistem. Kemudian pertanyaan itu kemudian divalidasi oleh pendamping desa. Nah, setelah valid, kalau tidak valid maka harus diperbaiki. Kalau tidak valid harus diperbaiki. Nah, kalau sudah valid, keluar secara otomatis hasil pemeringkatan. Ya. Nah, nyambung pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan BUMDes yang belum mendaftarkan badan hukum? Ya. BUMDes yang belum mendaftarkan badan hukum ini ada dua sifat. Satu, BUMDesnya sudah berdiri, dan yang kedua, BUMDesnya belum berdiri. Ya, dalam sistem itu, yang sudah mendapatkan persetujuan nama, itu ada dua hal. Satu, BUMDesnya sudah ada. Yang kedua, BUMDesnya belum berdiri, tapi sudah ada nama. Ya, jadi, untuk menghindarkan kekacauan dalam pemeringkatan, maka kita tetapkan BUMDes yang sudah mendaftarkan badan hukum yang kita berikan peringkat. Ya, bagaimana juga perjuangan kita untuk mendapatkan status badan hukum ini harus kita jaga bersama-sama. Ya, jangan sampai sudah ada peluang status hukum sebagai badan hukum, nah ini diabaikan atau dianggap tidak berarti apa-apa. Oleh sebab itu kita dorong semua BUMDes yang sudah berdiri berdasarkan peraturan desa, BUMDesma yang berdiri berdasarkan peraturan desa bersama, itu kemudian berlanjut menyelesaikan persoalan status hukum. Sehingga BUMDesma sebagai badan hukum ini betul-betul ada, betul-betul nyata di desa, bahwa BUMDesa adalah badan hukum. Ya. Pertanyaan kedua, apakah pemeringkatan yang akan dilakukan memiliki instrumen untuk mengetahui status BUMDesa dan lembaga apa yang menilai? Ya, jadi sesuai dengan peraturan menteri, status BUMDesa itu ada 4. BUMDesa dan BUMDesma sama. 4 status, yaitu perintis, pemula, berkembang, dan maju. Nah, pemeringkatan ini diarahkan ke sana. Jadi, Bu Rosnani silakan baca Permen Desa nomor 3. Di situ ada jelas kategorinya, ada 4 kategori, berapa skor dalam tiap kategori. Dan lembaga apa yang menilai? Tidak ada lembaga yang menilai. Yang menilai adalah BUMDes itu sendiri. Karena ini sifatnya self-assessment. BUMDesa yang menginput, yang
menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya, sehingga secara substansial BUMDes itu yang menentukan status sendiri. Ya, BUMDes itu bisa membuat statusnya maju. Bisa saja. Kalau diisi yang baik-baik semuanya, pasti statusnya maju. Atau sebaliknya. Dianggap kita masuk peliti saja deh. Ya. Jadi semua skornya direndahkan. Jadi ini BUMDes itu bisa menentukan sendiri statusnya. Ya. Oleh sebab itu dalam prosesnya kita berikan pendampingan oleh pendamping desa. Validasinya oleh pendamping desa supaya nanti ada proses diskusi antara BUMDes dengan pendamping desa. Ya, ada proses menyajikan data apa adanya. Ya, itu. Pertanyaan ketiga, bagaimana kedepannya BUMDes yang semakin berkembang selayaknya didukung dengan kekuatan hukum yang lebih tegas, artinya ketika usaha BUMDes dianggap pilot sehingga ada pertanggungjawaban dari pengurus. Bu Ismawati bahwa walaupun belum berbadan hukum, ya setiap entitas usaha pasti ada mekanisme pertanggungjawaban. Nah, apalagi dengan yang badan hukum. Jadi desa yang di badan hukum ini, sebagaimana diatur dalam PP 11, ya, ada mekanisme apabila terjadi kerugian. Ada mekanisme pertanggungjawaban. Bu Isma bisa baca di PP 11, mekanisme pertanggungjawaban manakala ada kerugian, manakala ada penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan. Ya. Mekanisme pertanggungjawaban juga sudah ada diatur di dalam PP 11. Ya. Ketika BUMDes sudah berkembang menjadi punya unit usaha yang berbadan hukum, misalkan perseroan terbatas, ya, maka ketentuan-ketentuan kepailitan, pertanggungjawaban itu mengikuti peraturan perundangan yang mengatur tentang perseroan terbatas. Tidak lagi merujuk pada PP 11. Ya, jadi BUMDes sendiri mengacu pada PP 11, tetapi ketika ada unit usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas, mekanisme pertanggungjawaban perseroan terbatas itu mengikuti peraturan perundangan yang berlaku atau peraturan perundangan tentang perseroan terbatas. Itu Bu Isma, jawaban saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak narasumber. Ini saya melihat masih banyak yang raise hand Pak narasumber. Ini kita buka satu lagi sesi pertanyaan ya. Oke, kita buka dari Zoom meeting yang sudah raise hand. Amin Subagio, Pak. Amin Subagio dari TAPM Barito Timur. Silakan Pak Amin. Berdiri dari memang berasal semua dari desa Pak, dari kampung. Jadi saya dan teman-teman adalah orang desa yang sudah masuk Pak ya? Ya, silakan. Sudah lanjut. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Nama saya Amin Subagio dari TAPM Kabupaten Barito Timur. Terkait dengan pemeringkatan BUMDes atau BUMDes bersama ini, kami di Barito Timur sebenarnya sudah mengisi Pemonep BUMDes tahun 2022 kemarin untuk penilaian 2021. Tapi apakah ini sama seperti yang disampaikan pada Zoom meeting kali ini atau tidak? Hanya di sana menjadi pertanyaan kami, apakah data Monep pemeningkatan ini bisa dirubah Pak setiap tahun atau sewaktu-waktu Pak ketika pelaksanaan Monep ini, atau mungkin ada jadwalnya untuk pengisian pemeningkatan ini, ya, baik itu dari tujuh indikator yang diminta tersebut. Kemudian itu pertanyaan satu Pak. Yang kedua terkait dengan standarisasi
yang diminta dalam indikator keberapa tadi ada standarisasi, itu apakah setiap usaha yang ada di BUMDes itu harus ada standarnya, Pak? Apakah itu, terus kemudian standar apa yang digunakan dalam menilai usaha-usaha BUMDes itu? Karena di kami ada usaha BUMDes yang mengelola pasar, gitu. Mengelola pasar, kemudian ada juga yang jualan saprodi, ya, mengelola saprodi. Nah, bagaimana standar itu standar apa yang bisa digunakan untuk dalam penilaian ini, Pak? Saya kira itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Amin Subagio dari Barito Timur. Ada 2 pertanyaan ya. Nanti akan direspon oleh narasumber. Selanjutnya kami, ya silakan yang sudah resen. DPMD Sulteng, Pak. DPMD Sulteng. Ya, silakan. Sulteng, nama? Ya Pak, nama saya Abdul Rahim Pak. Abdul Rahim. Ya, menarik sekali nih Pak persoalan pemeringkatan BUMDes. Karena sudah beberapa daerah saya lihat nanti tahun ini baru ada serius terkait dengan indikator-indikator. Karena kami tahun kemarin sempat mempertanyakan Pak terkait pemeringkatan BUMDes ini indikatornya apa saja. Ternyata kan hari ini kami sudah mendapat jawaban bahwa BUMDes sendiri yang menentukan melalui aplikasi. Cuma saran kami Pak, mungkin pertanyaan dulu Pak, peran kami dari PMD, baik itu kabupaten dan provinsi, apa yang bisa kami lakukan di situ Pak, terkait dengan pemeringkatan BUMDes. Yang kedua Pak, terkait dengan yang disampaikan Pak Nugroho tadi, MOT dan TOT Pak ya. Nah, mungkin kami sangat menginginkan bahwa keterlibatan kami bisa dalam TOT dan MOT Pak, agar kami bisa sama-sama membina BUMDes-BUMDes yang ada di kabupaten. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Abdul Rahim dari Sulteng, ada 3 pertanyaan ya dari BUMDes menentukan sendiri melalui aplikasi, terus peran DPMD dan pelaksanaan TOT dan MOT ya, agar melibatkan DPMD. Baik, untuk yang ketiga Dari Fatur TAPM Bojonegoro, Pak. dari Fatur dari Bojonegoro, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari ini materi yang sangat menarik terkait dengan pemeringkatan BUMDes, yang mana dengan ketika kita mengetahui peringkat, ini bisa kita jadikan evaluasi sekaligus arah pengembangan dari usaha BUMDes itu sendiri. Pak Moderator, saya ingin meminta petunjuk dan sekaligus ingin menceritakan apa yang kami lakukan dengan Dinas BMD Kabupaten Bojonegoro, bahwa di Kabupaten Bojonegoro kami sudah menginisiasi bersama Dinas BMD adanya aplikasi keuangan BUMDes yang kami jadikan namanya SIBUMBO, Sistem Informasi BUMDesa Kabupaten Bojonegoro, yang di dalamnya itu ada profil BUMDes yang menyangkut 7 aspek tersebut. Sekaligus juga sudah ada pemeringkatan berdasarkan 7 aspek tersebut, yang masing-masing aspek juga ada indikatornya. Mungkin yang agak berbeda di indikator kelembagaan. Di aspek kelembagaan, itu indikator kami itu terkait dengan legalitas. Seperti adanya Perdes, SK, DRT, kemudian sertifikat BUMDesa, Badan Hukum BUMDes, kemudian NIB dan sebagainya. Nah, di aspek kelembagaan ini juga perlu kami sampaikan bahwa ada salah satu BUMDes yang sudah mendapatkan sertifikat badan hukum. Ketika di scan barcode itu tidak langsung muncul identitas BUMDesnya,
tetapi melalui password lagi, harus masuk password lagi. Nah, ini kemarin pernah ada mau kerjasama dengan BNI, sehingga akhirnya pihak BNI tidak bersedia untuk melanjutkan kerjasama itu, karena ketika sertifikat badan hukum itu di-scan, di barcode-nya itu tidak langsung muncul identitas BUMDes yang dimaksud. Kemudian terkait dengan aplikasi tadi, itu juga menyangkut semua jenis usaha yang dikelola BUMDes di aplikasi keuangannya. Mulai dari usaha yang bergerak di bidang jasa, di bidang perdagangan, dan juga di bidang produksi, itu kami input di dalam satu aplikasi itu. Nah, secara umum masing-masing unit usaha itu ada ruang untuk menginput transaksinya, sehingga nanti masing-masing unit usaha ada laporan keuangannya, baik neraca maupun laba rugi, sehingga di akhir bulan itu ada neraca konsolidasi dari masing-masing unit usaha tersebut. Nah, ini yang kami mohon petunjuk apa yang sudah kami lakukan bersama Dinas PMD dengan kebijakan nasional tentang adanya standarisasi aplikasi keuangan, standarisasi laporan keuangan BUMDes. Nah, ini bagaimana, apakah ada wilayah-wilayah sinergi nanti ketika aplikasi yang di pusat sudah berjalan. Nah, itu sementara Pak Moderator. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Fatur dari Bojonegoro, banyak yang disampaikan tadi, utamanya terkait dengan aplikasi yang sudah dibangun ya oleh BUMDes Pak Fatur ya. Nanti akan direspon oleh Pak narasumber. Itu Pak narasumber ada 3 penanya dari Amin Subagio, dari Barito Timur, Pak Abdul Rahim dari Sulteng, dan Pak Fatur dari Bojonegoro. Silakan direspon. Terima kasih, Pak Teguh. Yang pertama dari Pak Amin, status pemeringkatan tahun 2022 nanti akan kami sampaikan bersamaan dengan status pemeringkatan di tahun 2023. Kemudian untuk yang pemeringkatan tahun 2021 yang kita lakukan di tahun 2022 itu sudah tidak bisa dilakukan updating data. Jadi sudah close dan peringkatnya sudah ada, tinggal kita mengumumkan nanti bersamaan dengan peringkat di tahun 2023. Saya tidak paham yang pertanyaan kedua, apakah setiap unit BUMDes harus ada standarnya. Standarisasi yang dimaksud, kalau pertanyaan sebelumnya, ya, kita standarisasinya melalui kategorisasi kegiatan usaha yang ada 7. Ya. Nah, di dalam proses pemeringkatan, BUMDes harus memilih satu kegiatan utama. Jadi BUMDes itu kan ada yang 2, ada 3, ada 10, ada 15, ada 20 kegiatan. Nah, dalam proses pemeringkatan, BUMDes harus memilih satu kegiatan yang utama, yang menjadi prioritas. Nah, itu yang kemudian datanya diinput. Jadi tidak semuanya. Nah, sehingga kalau misalkan kegiatan utamanya pengelolaan pasar, maka dia akan masuk dalam kategori jasa perdagangan. Nah, dalam kategori itu di dalam sistem pemeringkatan sudah ada indikator yang spesifik untuk jasa perdagangan.
Contoh lain ketika BUM Desa itu memilih jasa keuangan sebagai kegiatan prioritas atau kegiatan utamanya, maka sistem akan mengarahkan ke dalam kategori usaha lembaga keuangan. Sama juga ketika BUM Desa itu memilih kegiatan pengolahan manufaktur sebagai kegiatan prioritas, maka sistem akan mengarahkan pertanyaan-pertanyaan spesifik untuk kategori usaha pengelolaan. Jadi semacam itu. Jadi apapun kegiatannya silahkan, apapun kegiatannya, maka tapi pilih salah satu yang prioritas, yang utama, ya, sehingga masuk dalam kategori yang sudah kita siapkan. Yang 7 kategori itu. Nah, setiap kategori itu mempunyai pertanyaan yang spesifik. Misalkan pertanyaan untuk jasa keuangan berbeda dengan pertanyaan untuk manufaktur. Walaupun ada yang sama. Ketika ada indikator-indikator yang memang harus berbeda antara tiap kategori. Yaitu seperti itu penjelasannya, ya. Jadi itu standarisasinya dengan berdasarkan kategori usaha. Dan pertanyaan-pertanyaan masing-masing kategori kita sudah susun sedemikian rupa sehingga membedakan antara kategori satu dengan kategori yang lain. Namun demikian, basisnya tetap mengacu pada 7 aspek. Kelembagaan, manajemen, dan segala macam. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, Pak Abdul Rahim, peran PMD Kabupaten dan Provinsi terkait dengan pemeringkatan. Ini yang kami berharap hasil pemeringkatan itu menjadi pertimbangan terhadap kegiatan-kegiatan atau program-program pengembangan BUMDes, baik oleh provinsi maupun kabupaten. Nah, dengan misalkan ada satu BUMDes yang ternyata dari data yang masuk ini lemah, misalnya ada satu klaster kecamatan tertentu, ini yang kurang pada aspek sarana prasarana BUMDes, maka bagaimana cara pemenuhannya? Ya, kurang dalam aspek manfaat, ya, maka harus ada treatment bagaimana BUMDes dalam klaster itu dalam perkembangannya bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat maupun pemerintah desa. Ya, saya kira itu peran PMD Kabupaten dan Provinsi pasca pemeringkatan program-program lebih terarah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, gini, kami dalam rangka untuk menyusun pedoman penyusunan laporan keuangan bekerja sama dengan Ikatan Akuntan dan STAN. Nah, dari diskusi kita menghasilkan pedoman yang ada sudah dibuat dokumennya. Nah, pedoman itu memberikan standar terhadap laporan keuangan. Apapun aplikasi yang digunakan harus mengacu pada itu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian baca pedomannya, kemudian apakah aplikasinya itu sudah bisa merujuk ke pedoman itu. Kalau sudah, selesai, nggak ada persoalan. Tetapi kalau tidak sesuai dengan pedoman, harus disesuaikan. Ya, jadi standarisasinya adalah mengacu pada pedoman. Tentang aplikasinya bisa beraneka ragam, bisa bermacam-macam. Tergantung dari karakter atau kegiatan usaha masing-masing. Ya, saya kira itu yang paling penting, mengacu pada pedoman, itu berarti sudah standar, dengan aplikasi yang beraneka ragam, yang bermacam-macam,
ya, yang bisa digunakan oleh masing-masing BUMDes. Saya kira itu, Pak Teguh. Baik, terima kasih Pak Hoho yang sudah menyampaikan, Pak Direktur sudah menjawab 5 sesi pertanyaan dengan 15 penanya, baik dari Zoom maupun dari YouTube. Dalam waktu yang hampir 2 jam ini kita melakukan diskusi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada webinar kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pedoman atau acuan sebagai sosialisasi pemeringkatan BUMDes dan BUMDes-Setma bersama untuk nantinya akan lebih jelas dan bisa bermanfaat bagi BUMDes seluruh Indonesia. Baik, Bapak Ibu, para peserta webinar yang saya hormati, sudah 2 jam kita berdiskusi. Mudah-mudahan nanti lain kali di lain waktu yang bisa disampaikan lagi oleh Pak Direktur, baik di sosialisasi maupun TOT maupun MOT untuk menyampaikan aspek-aspek pemeringkatan atau metode pemeringkatan BUMDes dan BUMDes-Setma bersama kali ini. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, diskusi yang sudah berjalan selama 2 jam. Mudah-mudahan akan kita kembali lagi untuk lain kali. Baik, kami sampaikan itu dan saya serahkan lagi kepada pembawa acara. Silakan Ibu Novi. Terima kasih kepada Pak Teguh. Menunggu itu rasanya jemu, bagai menanti janji tak pasti. Terima kasih kuucapkan kepadamu Pak Hoho dan Pak Teguh yang baik hati. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak lengkap rasanya apabila rangkaian acara kita ini kita tidak berikan closing statement yang akan disampaikan kembali oleh narasumber kita sebagai direktur, sekaligus tadi Pak Kaban menyampaikan Bapak BUMDes. Kami kembali persilakan Pak narasumber, Pak Direktur untuk menyampaikan closing statement terakhir terkait kegiatan ini, kemudian pesan dan sebagainya untuk BUMDes dan BUMDes-Setma di Indonesia. Silakan Pak Direktur. Ya, terima kasih Bu Novi. Kami berharap dalam proses pemeringkatan BUMDes ini bisa menginput, menyampaikan informasi apa adanya. Ibaratnya kita kalau memasukkan sampah, keluarnya pasti sampah. Ya. Jadi informasi apa adanya itu penting bagi kami, bagi kita, sehingga pemeringkatannya juga sesuai dengan keadaannya. Dan yang kedua, saya berharap teman-teman pendamping desa dan pendamping lokal desa, teman-teman adalah bagian dari Kementerian Desa. Nah, jaga objektivitas. Jangan karena desanya kemudian dibagus-baguskan. Datanya dibagus-baguskan. Dilebih-lebihkan. Nah, kalau itu terjadi, yang rugi BUMDes sendiri. Ya. Ketika BUMDesnya sudah mendapatkan status maju, maka kami Kementerian Desa hanya memberikan stimulasi saja, tidak memberikan program. Ya. Sehingga ketika sudah statusnya maju, maka mau tidak mau harus mandiri. Ya. Nah, ketika teman-teman mendorong, artinya memanipulasi sehingga BUMDesnya mendapatkan status maju, ya, semata-mata hanya supaya kelihatan bagus gitu ya. Tapi efeknya apa? Efeknya tidak mendapatkan perhatian yang lebih daripada yang lain. Ya, kami harus berbagi karena BUMDes kita itu sudah 32.000, ya. Dan yang sudah berbadan hukum sudah 12.000. Ini cukup sehingga kita harus membagi perhatian. Kalau yang sudah maju, yang berkembang maju, kita mengarahkan, menstimulasi. Tapi yang perintis dan pemula ini yang kita berikan perhatian lebih besar, gitu ya. Jadi saya kira
objektivitas dalam memberikan validasi ini penting, ya. Hindarkan subjektivitas. Sehingga treatment yang kita berikan menjadi lebih tepat. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur yang luar biasa, dan kami berharap ini bukan kali terakhir kita untuk mengajak Pak Direktur untuk melakukan webinar bersama terkait BUMDes, karena BUMDes adalah hal yang sangat menarik. Dan ini saatnya kebangkitan BUMDes Indonesia, Pak Dir. Kami dari BPI juga sangat mendukung, terutama Pak Kaban sangat mendukung agar BUMDes ini juga semakin tumbuh dan berkembang untuk menghasilkan pendapatan asli desa yang luar biasa bagi pemerintah desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Desa Institute menghadirkan Stadium General.